Halo semuanya, kembali dalam Putu Reza. Langsung aja ini dia gilirannya untuk nge-review Google Pixel 7 Pro. Jadi pas video ini dibikin, saya udah pakai handphone ini selama kurang lebih 3 mingguan, termasuk dimana 10 harian waktu itu saya bawa buat traveling ke Jepang. Nah, dalam 10 hari itu, saya bener-bener nggak nyesel bawa Pixel karena handphone ini mantep banget. Ntar deh saya bahas lebih jauh, khususnya pada bagian kamera. Sebagai permulaan, seperti biasa, ngebahas soal desainnya dulu nih. Buat yang udah familiar sama Google Pixel, pasti nggak kalau di seri baru ini bentuknya tuh nggak beda jauh dengan yang tahun lalu. Kalau dilihat-lihat, emang kayaknya tahun ini tuh trennya seperti itu ya. Karena entah kita lihat di Samsung dengan Z Fold sama Z Flip-nya, Apple dengan iPhone 14 series-nya, semua itu punya desain yang nggak punya perbedaan signifikan. Jelek sih nggak, karena menurut saya tetap kelihatan bagus seperti di unit warna hitam atau Obsidian kalau nama dari Pixel. Ini bener-bener kelihatan premium. Cuma sayangnya karena back covernya di sini finishingnya glossy plus warnanya gelap, ini adalah kombinasi yang sangat susah bersih ya terus-terusan kalau kita pakai tanpa casing. Dipegang bentar aja udah pasti kotor, jadi ya handphone ini benar-benar wajib di casingin. Secara build quality, handphonenya juga premium banget, terasa begitu solid, dan dia sudah punya sertifikasi IP68, jadi nggak perlu khawatir rusak karena elemen kayak debu maupun air. Ya pokoknya udah standar sebuah flagship banget. Dari segi ukuran, Google Pixel 7 Pro menurut saya relatif oke untuk standar handphone masa kini, karena dia nggak terlalu gede. Posisi tombolnya juga oke semua, jadi untuk pemakaian satu tangan, untuk scroll-scroll ya minimal pencet-pencet sedikit, menurut saya masih cukup enak. Sekarang kita pindah ke bagian layar. Google Pixel 7 Pro ini ngebawa ukuran yang cukup nyaman dan besar untuk dipakai bermultimedia. Panelnya OLED, cerah banget dan nyaman digunakan pada situasi luar ruangan yang terang sekalipun, jadi nggak ada kesulitan untuk melihat layarnya. Refresh rate 120 Hz juga oke, jadi secara specs dan experience, kalau menurut saya nih layarnya udah bagus banget. Di bagian layar di sini juga terdapat sensor sidik jari dengan jenis optical yang cukup oke ya. Kalau menurut saya cukup oke dalam artian lumayan cepat, tapi tidak secepat dengan model ultrasonic yang ada di flagship lain. Palingan satu poin yang mungkin akan jadi pertimbangan bagi sebagian orang itu adalah sisi melengkung di kacanya ya di kiri kanan yang nggak buat semua orang. Sebagian mungkin ada yang suka, sebagian ada yang nggak. Kalau buat yang nggak suka, sebenarnya Google Pixel 7 yang nggak Pro alias yang biasa itu bisa jadi alternatif. Karena selain layarnya rata, ukurannya pun lebih kecil. Jadi mungkin ya buat yang nggak pingin handphone gede itu lebih nyaman. Cuma yang nggak Pro ini layarnya masih 90 Hz ya, itu doang sih kurangnya. Jadi kalau dibilang signifikan sebenarnya nggak sih kalau menurut saya buat sebagian orang, karena atau dengan harga yang lebih murah dari yang versi Pro, ya wajar banget ada specs yang dikurang-kurangin. Nah kalau kita lihat dari segi chipset, baik yang versi biasa maupun yang Pro, itu sebenarnya sama-sama pakai tensornya Google yang baru. Nah tensor ini sendiri sebenarnya bukan chipset yang super power secara performance. Kalau kita ajak kayak kenceng-kencengan Antutu, dia udah pasti kalah. Tapi sama sekali ini bukan chipset yang jelek kalau untuk pemakaian sehari-hari atau mungkin juga buat mereka yang ya kalau main game nggak yang super intensif ya, handphone ini masih kuat banget. Kalau ketemu setting yang tinggi pada game ya pasti kelihatan akan ngos-ngosan dan FPS dijamin ngedrop secara cepat. Saya pun selama pakai HP ini di masa review, karena emang bukan gamer yang gimana-gimana banget, pakai Pixel 7 Pro ya senang-senang aja karena buat semua aktivitas yang dibutuhkan dia bisa menjalankan dengan baik tanpa terkecuali. Baterainya juga udah cukup tahan lama, dia punya kapasitas yang besar jadi nggak cepet habis untuk pemakaian sehari-hari. Salah satu contoh, pas saya traveling minggu lalu, Pixel 7 Pro ini dalam kondisi full charge, saya bisa pakai foto-foto dan ngambil video dari siang hingga malam, itu pun masih ada nyisa sekian persen gitu ya. Mungkin ada pengaruh juga dari segi koneksi di mana saat itu handphonenya hanya terhubung via wifi ke modem travel, jadi dia nggak pakai SIM card, nggak ada sinyal dan segala macem. Tapi kalaupun saya pakai Jakarta seperti sekarang, baterainya juga menurut saya masih oke untuk pemakaian pada umumnya. Jadi untuk daya tahan baterai menurut saya nggak ada masalah. Palingan yang agak kurang greget itu adalah di bagian chargingnya ya. Handphone ini masih 23 watt doang. Dibilang jelek banget sebenarnya enggak sih, karena Samsung kan juga masih banyak ya kayak flagship yang 25 watt. Tapi andai bisa lebih tinggi, menurut saya handphone ini bakal lebih keren lagi. Ngomong-ngomong soal keren, nah ini dia bagian terkeren dari Pixel udah pasti kameranya. Ini tuh kamera mantep banget dan saya sama sekali nggak nyesel nggak bawa HP ini ke trip Jepang minggu lalu. Karena hasil fotonya itu bagus-bagus. Sebelum lanjut ke hasilnya, saya mau ngasih sedikit lihat soal user interface dan mode yang ada. Sebenarnya apa yang dibuat sama Pixel itu nggak aneh-aneh. Mode-modenya cukup standar kayak foto auto, ada night sight alias night mode, dan mode portrait. Tambahan kayak motion atau cinematic mode juga ada, tapi hampir nggak pernah saya pakai kecuali buat ngetes doang.
Untuk perekaman video, Pixel 7 Pro bisa sampai 4K 60 fps baik dengan kamera belakang maupun depan. Yang cukup berguna itu sebenarnya adalah fitur speech enhancement. Fitur ini bisa ngebantu agar suara pas ngomong itu bisa lebih bersih dari noise di sekitar, kayak suara orang, kendaraan, atau angin. Saya sendiri aktifin mode ini kalau lagi ngevlog ya, kayak kamera depan gitu. Tapi kalau untuk kamera belakang seringan saya matiin kecuali emang ada orang atau dialog yang pingin difokusin. Oke, sekarang kita lihat hasil fotonya. Seperti ekspektasi, Pixel tetaplah Pixel. Fotonya bisa dibilang 95% bakal bagus tanpa perlu repot kita edit lagi. Warnanya bagus, detailnya, dan ketajaman itu dapet banget. Bahkan saking dapetnya, nggak jarang saya ngeliatnya tuh malah ketajaman atau over sharpening. Dan demikian juga luas banget sehingga detail-detail yang ada di bagian highlight atau shadow itu umumnya bisa ditangkap dengan sangat baik. Ada kalanya juga sih lagi-lagi kayak over processing gitu, tapi mayoritas saya sih suka dengan performa kameranya, baik itu lensa utama maupun lensa ultrawide. Next, untuk performa dari lensa zoom, ini di luar ekspektasi karena ternyata hasil tuh memuaskan banget. Optical 5 kali yang dimiliki HP ini terbukti bisa mengabadikan momen dengan baik termasuk pada saat malam sekalipun. Seperti contoh di sini pas saya foto-foto Gundam, performa dari 5 kali optical zoomnya bisa ngabadiin detail dengan sangat baik sehingga fotonya tetap bagus. Gak sempurna sih, lagi-lagi karena kadang bisa kurang juga, tapi karena bagus lebih banyak, kalau menurut saya bisa ditoleransi. Ngomong-ngomong soal performa low light, hasilnya juga sebenarnya nggak mengecewakan. Night sight atau night mode bisa ngebantu, tapi menurut saya nggak selalu bagus dan nggak selalu bebas noise. Ngomong-ngomong soal low light, kita tentunya tidak bisa mengesampingkan soal flare, dan ternyata HP ini tidak bebas dari flare ya. Kalau misalnya kena dalam cahaya tertentu, bisa muncul juga. Selanjutnya untuk kamera depan secara umum hasilnya kalau menurut saya memuaskan, bisa dipakai dengan baik untuk foto backlight sekalipun, meskipun ya kadang-kadang skin tone-nya jadi geser dan kelihatan agak sedikit pucat tapi masih bisa diterima. Habis itu buat video kualitasnya juga bagus tapi masih sedikit di bawah iPhone kalau mau dibandingin. Kelebihan dari Pixel itu ada di stabilisasinya yang menurut saya sangat baik, apalagi untuk shot yang still alias nggak dipakai jalan atau banyak gerak. Udah hampir mirip banget kayak pakai tripod. Oke, sekarang kita tes kamera depan dari Pixel 7 Pro. Ini sore hari tapi cerah, cahayanya oke banget outdoor. Bisa lihat tuh sunsetnya juga kelihatan di bagian belakang. Walaupun misalnya bilang kalau kualitas video ini. Oke, sekarang kita ngetes kamera depan dari Pixel 7 Pro. Ya, ini saya di outdoor siang, nggak siang sih, sore sebenarnya, sore masih cerah. Cahayanya oke banget. Tadi bisa lihat sebelah sana itu mataharinya udah mulai tenggelam. Warnanya juga masih dapat kalau yang saya lihat di viewfinder sekarang. Jadi kalau ditanya apakah kualitas video dari Pixel 7 Pro ini bagus, karena saya udah coba selama kurang lebih semingguan untuk ambil foto dan video, saya bisa bilang nih kameranya bagus. Ya mungkin sebagai orang bilang nggak sebagus iPhone gitu ya. Ya mungkin iya, tapi untuk pemakaian day to day harian, untuk ngabarin momen dan segala macem, ini menurut saya udah oke banget sih kamera ya. Jadi itu dia pendapat saya, dan habisnya kita pindah ke situasi low light, kita lihat gimana performanya, masih oke atau enggak. Oke, jadi sekarang ini saya mau ngambil kamera depan. Oke, jadi sekarang ini sampel kamera depan dari Pixel 7 Pro. Saya baru sadar setelah sampai rumah saya ternyata enggak ngambil sampel video kamera depan low light pas kemarin di Jepang. Jadi ya udah saya ambil di Jakarta aja di rumah, dan hasil seperti ini. Kalau dilihat dari viewfinder atau layar handphone sekarang sih kelihatan bagus ya, nggak ada masalah, oke banget hasilnya. Ya mungkin mukanya nggak terlalu terang, tapi ya wajar karena di sini kondisinya low light, nggak terang, jadi ya oke-oke aja kalau menurut saya. Kalau menurut kalian gimana kamera dari Pixel 7 Pro untuk video dan foto, oke atau enggak? Tulis pendapatnya di kolom komentar. Jadi buat siapa nih cocoknya Google Pixel 7 Pro? Kalau menurut saya dari pengalaman, ini adalah handphone yang sangat cocok buat mereka yang mengedepankan kamera sebagai prioritas dalam memilih sebuah handphone. Karena asli saya suka banget dengan performa kamera dari performa fotonya Pixel 7 Pro ini pada hampir semua lensa dan kondisi.
Video juga bagus dan lebih dari cukup untuk mengabadikan momen-momen sehari-hari. Jadi kalau menurut saya, kamera yang bagus adalah yang bisa menyimpan momen secara baik dan bukan cuma soal resolusi. Kalau ngerasa Pixel 7 Pro ini kemahalan atau mungkin ngerasa kegedean atau mungkin pengen handphone yang lebih kecil, Pixel 7 yang versi nggak Pro menurut saya juga recommended banget karena tetap bisa ngasih experience yang sama baiknya. Palingan cuma beda soal ketidakhadiran lensa telefoto aja, tapi di luar itu nggak masalah. Kalau buat pemakaian saya yang Google Pixel 7 biasa, karena dia nggak ada lensa tele, nggak bisa ngambil foto jauh-jauh, itu adalah salah satu kekurangan dan terbukti kemarin pas saya pergi ke Jepang, lensa telenya di Pixel 7 Pro ini kepake banget. Habis itu untuk performa, secara umum juga nggak ada masalah, oke-oke aja. Dan selama ekspektasi nggak terlalu tinggi, misal untuk main game yang terlalu intensif, kalau kondisi tersebut terpenuhi, saya yakin banget buat mereka yang memiliki Pixel 7 Pro bakal puas dan nggak nyesel udah keluarin uang untuk handphone yang satu ini. Jadi ini adalah handphone yang bagus banget, saya suka dan recommended buat mereka yang mungkin cocok dengan pemakaian. Itu dia untuk video kali ini, makasih banyak yang nonton sampai habis, dan seperti biasa buat kalian yang berminat untuk membeli Google Pixel 7 Pro atau Pixel 7 biasa atau handphone lainnya, langsung aja cek ke Studio Ponsel yang linknya saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Putra saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.